Finish! Di pagi yang cerah, Kenshin beserta teman-temannya di dojo Kamiya, tengah menyantap makanan yang dimasak Kaoru. Dengan penuh semangat, ia memasak untuk memberi makan teman-temannya yang sudah lapar. Saat mereka sedang menyantap masakan, Kaoru bertanya bagaimana rasa dari masakannya itu. Dengan polos, Sano menilai masakan Kaoru tidak enak, membuat Kaoru menjadi marah. Maji. Di tengah kekacauan acara makan, tiba-tiba seorang kepala polisi datang bertamu ke dojo Kamiya. Ia meminta maaf karena ia datang pada saat yang tidak tepat. Lalu Kenshin menghampiri kepala polisi itu dan menanyakan maksud kedatangannya. Di ruang tamu, kepala polisi itu mengutarakan maksudnya. Ia meminta bantuan kepada Kenshin. Sekarang, kepolisian tengah dihadapkan pada suatu masalah yang sangat sulit. Kepala polisi itu menceritakan bahwa baru-baru ini, sebuah insiden sedang terjadi. Ia meminta Kenshin untuk mengalahkan seorang pembunuh berdarah dingin. Lalu kepala polisi itu mulai menceritakan sosok pembunuh yang mulai meresahkan di institusi kepolisiannya. Seorang pendekar ahli pedang bernama Kurogasa, telah berulang kali melakukan pembunuhan orang-orang penting. Sebelum melakukan pembunuhan, dia selalu memberitahu targetnya terlebih dulu sebelum bertindak. Selain itu dia juga membunuh wanita dan anak-anak yang menjadi saksi pembunuhannya. Yahiko terkejut, dan bertanya, mengapa polisi tidak menembaknya saja? Kepala polisi itu menjawab, polisi selalu berjaga-jaga setiap saat, namun semua polisi selalu berhasil dilumpuhkannya sebelum berhasil menembak. Di tengah pembicaraan, Kenshin mengingat sosok Kurogasa juga dikenal sebagai Hitokiri seperti dirinya pada masa revolusi. 10 tahun lalu, pada masa era Meiji, Kurogasa ketagihan dan memutuskan untuk tetap menjadi seorang Hitokiri atau si pembantai, meski revolusi telah berakhir. Malam itu, seorang petinggi pemerintahan diperingatkan bahwa dirinya akan menjadi target pembunuhan Kurogasa. Bersama kepala polisi, Kenshin menjaga keselamatan petinggi itu. Ia terkejut saat mengetahui Sano juga ikut menjaga keselamatan salah satu orang penting di pemerintahan Meiji. Tidak hanya mereka berdua, petinggi itu juga menyewa cukup banyak pengawal pribadi untuk menjamin keselamatannya. Saat jam menunjukkan tepat tengah malam, Kurogasa mulai beraksi. Mendengar teriakan dari luar gedung, Kenshin dan Sano membuka jendela, dan melihat ke arah bawah gedung. Di sana sudah tergeletak beberapa orang polisi yang telah menjadi korban aksi Kurogasa. Beberapa polisi yang berada di dalam gedung pun tak luput menjadi korban serangannya. Sementara di ruangan terpisah, para pengawal pribadi bersiap menghadang kedatangan Kurogasa. Mata Kenshin menajam, bersiap menghadang kedatangan musuhnya. Bersama Sano, Kenshin berada tepat di depan pintu yang diperkirakan akan menjadi jalan masuk Kurogasa untuk melakukan aksinya. Para pengawal pribadi berusaha melindungi petinggi itu dengan penuh kewaspadaan. Setelah beberapa lama menunggu, salah seorang pengawal pribadi lengah, menyebabkan dirinya menjadi korban serangan Kurogasa. Kurogasa berdiri di atas jendela sembari tersenyum, bersiap melakukan aksinya. Ia mulai menghitung para pengawal yang akan menjadi korban serangan berikutnya. Di belakang, Kenshin meminta Sano untuk menjaga keselamatan target, sementara ia akan menghadapi perlawanan Kurogasa. Di tengah ketakutan, petinggi itu berteriak bahwa dirinya akan memberi upah yang sangat tinggi bagi siapa saja yang mampu menghentikan Kurogasa. Seketika para pengawal maju serentak untuk melumpuhkan Kurogasa. Sano berteriak, mengingatkan para pengawal agar tidak sembrono dalam melakukan serangan. Namun mereka tidak mendengarkan peringatan.
dan akhirnya menjadi korban tebasan pedang Kurogasa. Untuk mencegah semua korban lolos, Kurogasa mulai menggunakan jurus matanya yang menghipnotis, membuat tubuh mereka tak bisa bergerak. Bahkan tubuh Sano pun lumpuh seketika, tak bisa digerakkan. Kurogasa mulai mendekati para pengawal, bermaksud hendak menghabisi semuanya. Namun, di saat semua tubuh tak bisa bergerak karena hipnotis, tiba-tiba Sano berteriak, sementara tubuhnya bisa bergerak meski terasa berat. Seketika Kurogasa terkejut dan menoleh ke arah Sano. Kurogasa menghampiri Sano untuk mengakhiri perlawanannya. Sebelum sempat Kurogasa menebaskan pedangnya, tiba-tiba Kenshin mengucapkan mantra untuk membebaskan dirinya dari pengaruh hipnotis. Nikaido Heiho, Shin no Ippo, Mata no Nao, Isukumi no Jutsu. Ia menerjang dan menebaskan pedangnya, namun tebasan pedangnya berhasil ditahan, hanya menyebabkan topi yang dipakai Kurogasa terbelah dua. Shin no Ippo no tsukaite, Hagure Hitokiri, Udo Jin-e. Kenshin mengenal Kurogasa dengan nama Udo Jin-e, seorang Hitokiri Rock yang mahir menggunakan hipnotis, sebelum menghabisi lawan-lawannya. Jin-e menegaskan bahwa tujuan dirinya membunuh bukan karena uang, melainkan hanya untuk kesenangan. Dan sekarang, target pembunuhannya berubah. Kini Kenshin menjadi target utama Jin-e. Menurutnya, Kenshin adalah seorang batosai terkuat di zaman imperialis. Dan akan sangat menyenangkan apabila bisa menghabisinya. Lalu Jin-e kembali mengaktifkan mata hipnotis dan mengarahkannya kepada Kenshin. Namun, dengan mudah, Kenshin dapat melepaskan hipnotis darinya. Menurut Kenshin, jurus hipnotis mata, milik Jin-e, akan mudah dipatahkan apabila korbannya memiliki semangat juang yang tinggi, dan pantang menyerah. Kenshin menilai Jin-e telah melakukan banyak pembunuhan hanya demi kesenangan. Ia tidak peduli siapa yang menjadi targetnya, kawan ataupun lawan. Dan hari ini, Kenshin meminta Jin-e untuk berhenti melakukan pembunuhan tanpa alasan. Alih-alih sadar, Jin-e malah tak percaya, melihat batosai si pembantai yang dahulu menjadi pembunuh terkejam, kini malah menjadi penakut, karena tak mau lagi membunuh. Di sisi lain, setelah mendengar cara melepaskan diri dari hipnotis Jin-e, akhirnya Sano berhasil bebas dari jeratan hipnotisnya. Ia mengambil sebuah patung dan menghantamkannya ke tubuh Jin-e. Namun sebelum patung itu mengenai tubuh Jin-e, secepat kilat sabetan pedangnya menghancurkan patung itu, dan membuat tangan Sano terluka. Marah dengan ulah Jin-e yang melukai temannya, Kenshin berlari menghampirinya, hingga terjadi pertarungan di antara keduanya. Melihat cara bertarung Kenshin yang tidak seperti saat revolusi sebagai batosai, Jin-e merasa bosan. Lalu ia kembali menyarungkan pedangnya, dan memberi kesempatan 1 hari kepada Kenshin, untuk kembali menjadi batosai si pembantai, saat keduanya bertemu untuk bertarung. Lalu Jin-e pergi dan menghilang dari balik tirai. Melihat luka pada tangan Kenshin, Sano menilai Kenshin telah kalah bertarung. Selain itu, ia cemas, karena kini Kenshin menjadi target pembunuhan. Namun dengan tenang, Kenshin menjawab bahwa hal itu sudah sesuai keinginannya. Sekarang tidak ada cara lain, selain menerima tantangan Jin-e. Tatapan Kenshin menajam, dan yakin dirinya akan dapat mengalahkannya. Menurut Kenshin, menjadi orang yang hidup sebagai Hitokiri selama revolusi, pertarungan ini merupakan bagian dari hidupnya yang tak bisa dihindari. Lalu Kenshin menitipkan sebuah pesan kepada Sano, untuk disampaikan kepada Kaoru. Di dojo Kamiya, Kaoru tertidur di luar, setelah semalaman ia menunggu Kenshin pulang. Sano yang melihatnya, mulai timbul niat untuk mencandainya, yang mengakibatkan keduanya mendapat pukulan pedang rotan dari Kaoru. Oh, tadaima.
Sesaat berselang, ia terkejut saat tidak melihat Kenshin pulang bersama Sanoh. Sanoh menjelaskan pada Kaoru, bahwa Kenshin tidak akan pulang. Ia pergi untuk melawan Jin-e, dan tak ingin melihat orang-orang di dojo agar dapat berkonsentrasi dan mampu mengalahkan Jin-e. Sanoh menilai bahwa Kenshin akan kembali menjadi Hitokiri Batosai. Saat mendengarnya, sontak Kaoru berlari pergi untuk mencari keberadaan Kenshin. Akhirnya, Sanoh dan Yahiko pun berlari mengejar Kaoru. Di pinggir sungai, Kenshin termenung sendirian. Dalam hatinya, ia ragu apakah dirinya akan mampu mengalahkan Jin-e. Di saat termenung, tiba-tiba Kenshin merasakan seseorang datang menghampirinya dari belakang. Tubuhnya sigap, dan tangannya mulai membuka pedang. Namun, saat menoleh ke belakang, ia terkejut, ternyata Kaoru yang berdiri di belakangnya. Kaoru? Iya. Jin-e yori okkanai de gozaru na. Kaoru duduk di samping Kenshin. Ia bercerita kepada Kenshin bahwa dirinya telah mengetahui mengenai pertarungannya dengan Jin-e. Kaoru memutuskan tidak akan kembali ke rumah, dan akan menemani Kenshin saat bertarung dengan Jin-e. Mendengar pengakuan Kaoru, sejenak Kenshin terdiam. Lalu sesaat berselang, Kenshin menegaskan, jika Kaoru ikut, berarti dirinya harus bertarung sekaligus melindungi Kaoru. Dan jika hal itu terjadi, maka Kenshin merasa tidak akan dapat mengalahkan Jin-e. Sejenak Kaoru mengerutkan dahinya, lalu ia berdiri dan berjalan menghadap ke arah Kenshin. Sesaat berselang, Kaoru melepaskan pita yang terikat di rambutnya, dan memberikannya kepada Kenshin. Kaoru berpesan, jika setelah selesai bertarung melawan Jin-e, Kenshin lupa mengembalikan pita rambut miliknya, maka Kaoru tidak akan memaafkan Kenshin. ジンエと戦った後、それ忘れてそのまま旅に出たら許さないからね。わかった。必ず返しに帰るから。よし。 Dari belakang, tiba-tiba Jin-e menangkap tubuh Kaoru dan membawanya menjauh dari Kenshin. Kenshin mencoba mengejarnya, namun perahu itu melaju cepat dan semakin menjauh. Jin-e berharap, dengan menculik Kaoru, Kenshin akan marah dan kembali menjadi Batosai si pembantai. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahuinya, silakan tonton video selanjutnya.